Makanan bagi masyarakat Lamongan bukan sekedar apa yang masuk ke perut ketika lapar. Makanan tak berbeda dengan udara. Ia mengisi hampir seluruh sendi kehidupan di sini. Sama sakralnya seperti ritual, sama lekatnya seperti kebiasaan. Makanan membentuk citra dan menjadi identitas kota ini. Ciri yang mengenalkan kota ini ke seluruh penjuru Nusantara. Tentu sudah sering kita dengar cerita-cerita para perantau asal Lamongan yang sukses membawa dan mengenalkan kuliner asli ke kota-kota lain. Pecel lele, sego boran, dan wingko babat adalah sedikit yang bisa kita sebutkan dari banyak kuliner khas lainnya. Dan kali ini kami akan mencoba mencari tahu sedikit tentang dua kuliner legendaris asal Lamongan, yakni tahu campur dan soto Lamongan. Kita tentu telah sering mendengar Lamongan sebagai kota tahu campur, yang seolah menjadi penegas bahwa kuliner tahu campur dipercaya berasal dari Desa Padengan Ploso yang terletak di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Dua versi menjelaskan asal-usul kuliner ini. Versi pertama dikaitkan dengan seorang penjual soto yang hanya menemukan sisa bahan seperti tauge, kubis, dan sepotong tahu sisa lauk kemarin untuk dimakan. Kemudian dicampurlah semua bahan-bahan tersebut dengan diberi tambahan kuah soto. Namun, karena dirasa kurang mantap, ditambahkanlah petis, yang ternyata membuat rasanya jadi semakin khas. Nama tahu campur tercetus saat penjual kebingungan memberi nama masakannya. Menurut versi lainnya, tahu campur dibawa oleh warga yang pada masa kolonial pernah bekerja sebagai koki untuk Belanda. Lalu, mengapa dinamakan tahu campur? Karena memang bahan dasarnya adalah tahu yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti sup daging sapi, lento, tauge, selada, mie kuning, dan kerupuk udang. Lantas, bagaimana dengan soto Lamongan? Soto Lamongan sendiri dipercaya merupakan turunan dari soto Madura. Hanya bedanya terletak pada lauknya. Jika soto Madura menggunakan daging sapi atau kerbau, maka soto Lamongan menggunakan daging ayam sebagai lauknya. Dari semangkuk soto Lamongan, kita dapat melihat berbagai akulturasi kebudayaan. Misalnya soun, kecap, dan tauge yang lazim digunakan oleh bangsa Cina. Adapun pengaruh India dapat kita temukan dari penggunaan kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Tak hanya itu, bahkan jejak kuliner Eropa juga bisa kita lihat dari pemakaian ketumbar, merica, seledri, dan kubis. Sementara penggunaan bubuk koya yang khas berasal dari kerupuk udang yang dihaluskan. Ini merupakan ciri khas Lamongan dan pesisir utara Jawa Timur secara umum, yang memang terkenal sebagai produsen udang. Soto ayam Lamongan yang otentik berbahan dasar ayam kampung, namun belakangan disiasati dengan menggunakan ayam ternak karena murah dan mudah didapatkan. Awal populernya soto Lamongan dipercaya dibawa oleh gelombang perantau asal Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang kala itu masih menggunakan pikul ketika menjajakannya. Sementara itu, gelombang besar penjualnya baru terjadi pada era tahun 1980 sampai 1990-an. Cerita sukses penjual soto ayam biasanya tutur tinular pada saat Hari Raya Idul Fitri ketika para perantau pulang kampung. Dari sinilah ekspansi soto Lamongan dimulai.
Hingga saat ini, keberadaan soto Lamongan masih eksis dan menjadi warisan yang turun-temurun dilestarikan dari generasi ke generasi. Kemudian, diabadikan juga dalam salah satu merek mie instan. Lamongan Megilan. Begitulah frasa yang telah melekat pada kota ini. Dalam bahasa Indonesia, Megilan kerap diartikan dengan luar biasa atau istimewa. Meski tampak sederhana, melalui kesegaran soto dan tahu campur, kita dapat merasakan kegigihan, keberanian, dan kreativitas masyarakat Lamongan. Tak hanya meracik, bertahun-tahun masyarakat Lamongan telah berjuang dan berhasil mengenalkan cita rasa kulinernya yang khas dan sempurna. Sebagai generasi yang entah keberapa, sudah sepantasnya kita tetap melestarikan dan menjaganya supaya kekal dan tak lekang dimakan zaman.